Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini ya kita dapat berkumpul di Masjid Syaraful Haramain di Ma'had Wakaf Syaraful Haramain ini untuk mengadakan silaturahmi ya antara Majelis Taklim Istiqomah ya dengan Fadilatul Mudir Kiai Haji Hafidz Abdurrahman. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan, kita bacakan ya, kita dawamkan kepada baginda yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang kelak mendapat syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama sebelum kita memulai acara, izinkanlah Al-Fakir untuk membacakan rangkaian acara kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama nanti ada pembukaan ya, kemudian ada ya tilawah. Nah, tilawahnya spesial dari santri Banat insyaallah. Kemudian ada sambutan dari Ketua Majelis Taklim, ya. Kemudian masuk ke sesi taujih bersama Fadilatul Mudir Kiai Haji Hafidz Abdurrahman. Kemudian doa sekaligus penutup. Tanpa berpanjang kalam, kita buka kegiatan pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah oleh Ananda Zakirah Humairah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal hambu dhul asfi war rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan.
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah telah kita simak bersama bacaan tilawah dari Ananda Zahira Humairah. Semoga bacaan tersebut menambahkan keberkahan kepada kita semua dan kelancaran terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan Ketua Majelis Taklim Istiqomah, kami persilahkan atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Bukan sebuah kebetulan, Ustadz, Pak Kiai juga, kita bisa sampai di sini. Allah lah yang mengatur silaturahim kita bisa di sini, Ustadz, walaupun kita tidak lengkap. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya dipercaya untuk menjadi Ketua MTM Istiqomah, dan kebetulan ada satu agenda yang memang kita dalam satu kesempatan untuk kita keluar bersilaturahim. Salah satunya adalah di MSH ini ya. Nah, dan kebetulan Ustadz beliau ini, Bunyainya sini itu adalah ibu guru kita. Jadi kita ini murid-muridnya yang silaturahim di rumahnya ibu guru. Dan alhamdulillah ini juga kita selain dari MTM Istiqomah ada dari Blok A, Ustadz. Jadi beliau adalah tetangga kita, tapi kalau kita kemana-mana alhamdulillah kita bisa bersama-sama begitu ya Bu. Insya Allah kita ingin hadir ke sini dalam rangka untuk memohon dan meminta siraman rohani, katanya begitu, siraman rohani, dan juga untuk merefresh. Istilahnya kalau kita ini pergi gini kan kita keluar dari keseimbangan, Ustadz, meninggalkan rumah. Tapi insya Allah kita dalam rangka untuk menyeimbangkan lagi. Karena dengan kita sudah diberi siraman rohani, kita pulang dengan semangat yang baru, dengan ilmu yang bertambah, insya Allah kita menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, sehingga sesuatu yang tadinya tidak seimbang menjadi seimbang, yang tadinya ngelokro menjadi semangat lagi, Ustadz. Jadi di sini adalah insya Allah ibu-ibu tangguh yang senantiasa ingin memperbaiki diri menjadi istri yang sholihah. Dan alhamdulillah, terima kasih. Bukan kebetulan juga nih Ustadz, bahwa kita ada bapak kita di sini. Bapak Lukman, beliau adalah RT kita. Tapi alhamdulillah di sini ini luar biasa sekali, karena nggak pernah namanya kalau kita keluar tuh ada pengawalnya. Nah di sini mengawal, mendampingi. Alhamdulillah, dan pas kebetulan kita silaturahimnya di sini. Nah ada bapak-bapaknya, luar biasa. Beliau selalu kita lapori kalau kita mau kemana, supaya kalau ada apa-apa, ini ibu-ibu nggak lapor bapaknya. Jadi alhamdulillah, jadi tidak ada yang namanya kebetulan ya ibu-ibu, semua sudah diatur oleh Allah. Dan karena tadi kita sudah berangkat meluruskan niat karena Allah, supaya perjalanan kita diridhoi Allah dan selalu dinaungi oleh malaikat. Dan jangan lupa di dalam hati kita berdoa, siapa tahu di sini di tempat yang berkah ini ada hal-hal yang mungkin menjadi harapan kita dikabulkan dan diamini Allah karena silaturahim kita di sini. Mungkin itu saja Ustadz. Jadi mohon kesediaan Ustadz untuk menyirami ibu-ibu yang insya Allah mempunyai harapan besar kepada anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang tangguh. Untuk itulah kita ingin menangguhkan diri menjadi ibu yang tangguh. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah telah kita simak bersama sambutan Ketua Majelis Taklim Istiqomah. Tadi ada perwakilan bapak-bapak juga nih. Baik, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Ya, tadi kalau harapannya siram menyiram, jadi taujih ya. Jadi acara inti ya ini taujih oleh Fadilatul Mudir Kiai Haji Hafidz Abdurrahman. Sekaligus nanti ada doa dan penutup. Setelah taujih, doa dan penutup, kita akan beramah tamah insyaallah. Kepada Fadilatul Mudir kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tahsabanna alladziina yafrakhuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu fala tahsabannahum bimafazatin minal adabi walahum adabun alim. Sadaqallahul azim. Yang pertama yang Al-Fakir hormati Bapak Lukman ya, selaku kalau di sini Ketua RT ya, karena ini membawai majelis taklim. Meskipun beliau ini juga wali santri di putrinya kebetulan tahun ini diterima di sini di angkatan yang keempat ya, insya Allah nanti bulan Juli masuk gitu. Kemudian Bu Retno yang tadi sudah memberikan sambutan selaku Ketua MTM Istiqomah, dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami bersyukur pada pagi hari ini ibu-ibu Majelis Taklim Istiqomah bisa ke tempat ini ya, selain mungkin mendapatkan tausiah ya, juga bisa melihat langsung ma'had yang kita sudah bangun bersama-sama. Ini bukan pesantren kami karena Ma'had Syaraful Haramain ini pesantren wakaf, jadi kami ini hanya menjalankan amanah saja ya. Tapi alhamdulillah inilah pesantrennya 3 tahun sejak pandemi 2019 bulan September sebenarnya kita mulai. Awalnya tidak di sini Bu, jadi awalnya di Tenjolaya. Tapi karena ada satu dan lain hal akhirnya kita pindahkan ke sini, dan ini existing baru kita mulai tahun 2020. Ya, 2020 sekitar bulan Mei ya atau Juni, waktu itu bulan Ramadan 10 hari yang terakhir tahun 2020 kita diresmikan oleh Muspika pada waktu itu pada bulan Januari 2021. Selesai ditempati oleh santri bulan Desember tahun 2020. Jadi gedung yang pertama yang di sebelah kanan tadi itu ibu-ibu, itu yang ada logonya tadi, itu gedung pertama, namanya Gedung Sultanul Ulama. Ya, rajanya para ulama ya, karena Ma'had ini visinya menjadi wadah pencetak ulama. Kemudian setelah kita bangun itu, kita bangun masjid ini. Jadi gedung itu kita bangun selama 6 bulan Bu. Ya, gedung pertama itu 6 bulan. Masjid ini kita bangun sudah jadi seperti ini, sama gedung di sebelah masjid itu satu deret 3 lantai, itu namanya Gedung Syekhul Islam, itu kelas untuk banin. Ya, nah di depan, karena ini modelnya letter U, di depan masjid ini
itu ada perkantoran 3 lantai, 1, 2, 3, itu kita sebut sebagai Gedung Muhammad Al-Fatih. Kemudian yang sebelah kiri ini yang sudah jadi, yang sebelahnya itu asrama Banat, itu kita sebut Gedung Sofiyah, karena itu untuk kelas Banat. Jadi Banat itu kelasnya di sebelah kiri, Banin di sebelah kanan, tapi tidak nyambung. Ya, karena mereka Banin tidak punya akses ke gedung sebelah. Jadi ini semua ketutup. Kemudian sebelah itu baru kita bangun asrama. Alhamdulillah dengan izin Allah semua pembangunan ini bisa kita selesaikan dalam waktu 3 tahun. Ya. Jadi kalau kita ditanya dari mana duitnya itu, dari mana sponsornya semuanya dari Allah. Nah ini, jadi, kita alhamdulillah ilmunya dari Ma'at ini akhirnya kita kemarin praktekkan di Al-Hidayah, ya, walakuman, alhamdulillah kita juga bersyukur ya karena Al-Hidayah dengan ilmu yang kita terapkan di sini akhirnya juga berhasil dibangun dalam waktu 9 bulan itu, ya luar biasa. Nah, ini. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang pertama bahwa kita itu diberi oleh Allah, ya, apa yang namanya nikmat. Nah, nikmat itu diberikan oleh Allah pada kita. Ada kalanya nikmat itu existing, ada kalanya nikmat itu sudah lewat, dan ada kalanya nikmat itu akan datang. Nah, itu 3 nikmat kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kita kadang-kadang nikmat yang sudah kita dapatkan itu yang harusnya kita syukuri, malah justru sering kita lupakan. Kita ngejar nikmat yang belum dapat. Nah ini, ya kan? Akhirnya kenapa ibu-ibu sering stres itu gara-gara ngejar nikmat yang belum ada itu, ya kan? Nikmat yang sudah ada yang seharusnya kita syukuri justru kita lupakan. Nah, ini. Nah, sementara di dalam rumusnya itu tidak ada ceritanya. Kita itu akan mendapatkan nikmat baru kalau kita tidak mensyukuri nikmat sebelumnya. Ya. Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita itu mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan, dan nikmat itu kan luar biasa banyaknya. Ya. Ibu-ibu sekalian, nikmat itu luar biasa banyaknya. Tadi kita sebutkan kata Ibnu Qayyim itu ada 3 paling tidak. Nikmat yang sudah lewat, nikmat yang sekarang kita nikmati, dan nikmat yang akan datang. Gitu. Dan nikmat yang paling nikmat yang kadang-kadang kita lupakan itu apa? Nikmat kesehatan. Ya, coba bayangkan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tadi pagi bangun, bisa bangun, nggak ada yang nuntun, nggak ada yang bangunin, bisa bangun sehat. Pertanyaannya, apakah ketika kita bangun sehat, nggak merasa sakit, kemudian kita bersyukur pada Allah? Ini pertanyaan serius. Karena ketika kita bangun, kemudian kita merasa segar, kita bisa kuat dan sebagainya tadi itu, terus di situ kita tidak mengakui bahwa itu adalah nikmatnya Allah. Makanya kenapa Rasulullah itu ngajarkan kalau kita bangun tidur itu suruh berdoa. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, ya, alhamdulillah segala puji milik Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah kami diwafatkan. Tidur itu kan seperti orang mati. Coba ibu-ibu bayangkan begitu tidur nggak balik nyawanya. Ya kan? Kita itu baru akan menyadari betul bahwa kita itu mendapatkan nikmat yang luar biasa ketika nikmat itu sudah hilang. Misalnya, begitu mau bangun tidur, kakinya nggak bisa digerakkan, ya kan? Teriak-teriak, tolong minta dibangunin, ya.
Dulu Al-Fakir itu punya keponakan. Bangun pagi karena obesitas ya. Itu tiba-tiba lumpuh, nggak bisa gerak. Ya, bobotnya 100 lebih, 100 kilo lebih waktu itu. Tinggal di rumah di lantai 2. Bayangkan ibu-ibu. Begitu bangun pagi itu nggak bisa bangun. Betul-betul nggak bisa bangun, lumpuh. Akhirnya digotong dari lantai 2 itu dibawa ke rumah sakit. Coba. Nah, ini yang sering kita lupakan. Begitu masuk rumah sakit, telepon kan, kakak itu telepon. Ya, karena dokter mendiagnosis ini tulang belakangnya itu, bantalan tulangnya itu mengseli. Kemudian harus dilakukan operasi, kemudian telepon. Al-Fakir bilang jangan, ini operasi tulang belakang bahaya. Karena di situ banyak saraf-sarafnya, itu nanti resikonya bisa lumpuh, bisa impoten. Dan dokter sendiri mengatakan begitu. Akhirnya kita itu diterapi kurang lebih sekitar 6 bulan lebih. Dari tidak bisa bergerak sampai akhirnya bisa bergerak. Kita keluarkan dari rumah sakit. Akhirnya kita pakai pengobatan alternatif. Coba bayangkan kalau operasi tulang belakang. Terus kemudian resiko operasi itu kemudian tidak bisa balik. Betul bisa berdiri. Tapi kemudian akhirnya lumpuh atau mungkin impoten dan seterusnya. Karena nikmat yang Allah berikan tadi itu tidak bisa pulih. Pada saat itulah orang baru mensyukuri betapa luar biasanya Allah memberikan nikmat itu. Ya kan? Dulu Al-Fakir sebelum umur 40 membaca Quran itu kecil-kecil masih bisa, sekarang udah nggak bisa. Kalau kita membaca begini nggak pakai kacamata udah nggak kelihatan. Allah sudah ambil sedikit-sedikit nikmatnya. Ya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Abu Yazid Muhammad itu memberikan nasihat yang luar biasa. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi SAW itu kan di antaranya adalah doa supaya kita ini berlindung pada Allah dari apa? Minal kasli, minal ajzi wal kasal. Ajz itu adalah lemah karena fisik. Jadi kita itu tabiatnya begitu. Setelah umur kemudian fisik kita melemah. Ya kan, itu tabiat. Nah, yang kedua yaitu kita tidak bisa melakukan bukan karena lemah fisiknya, tapi lemah kemauannya. Gitu. Jadi makanya dalam doa itu ada dua istilah, ada ajzi wal kasli. Ajzi itu berarti fisiknya yang lemah, kasli itu berarti kemauannya yang lemah. Makanya kita berdoa kepada Allah, berlindung pada Allah supaya kita ini dijaga dari dua ini. Ya, dari lemah kemauan, fisiknya kuat tapi nggak punya kemauan, akhirnya nggak melakukan apa-apa. Yang kedua, punya kemauan tapi fisiknya lemah sehingga nggak bisa apa-apa. Nah, mumpung Bapak Ibu masih diberikan kekuatan oleh Allah, gunakan kekuatannya tadi. Jadi ibaratnya kita itu kalau malas-malas itu, mumpung kita masih kuat harus dipaksa. Ya, ibadah juga begitu, harus dipaksa. Baca Quran juga begitu, harus dipaksa. Perkara-perkara sunnah yang mungkin kita berat melakukan harus dipaksa. Mumpung apa? Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Dan ini diantara bentuk syukur kita. Karena syukur itu ada 3 syarat atau rukun yang harus kita penuhi. Kita diberi nikmat oleh Allah. Kita harus ngakui bahwa ini Allah yang memberi. Nikmat sehat tadi itu. Nikmat waktu, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat harta, macam-macam. Ya, itu harus kita akui bahwa itu adalah Allah yang memberi. Yang kedua, kita harus memuji Allah sebagai zat yang memberi nikmat. Nah, ini namanya yang pertama tadi i'tiraf bin nikmah atau i'tiraf bin ni'am. Nah, itu di dalam hati. Makanya syukur itu ada 3. Dengan hati itu berarti mengakui nikmat tadi. Yang kedua itu adalah as-sana lil mun'im, ya, memberikan pujian. Pujian itu kan dengan lesan. Berarti syukur yang kedua dengan lesan. Makanya kalau ibu-ibu bangun tidur diberikan kekuatan oleh Allah, tadi itu diajari oleh Nabi doa alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan lupa mengatakan alhamdulillah. Apapun keadaannya alhamdulillah. Karena dengan alhamdulillah itu berarti kita memuji Allah. Ya kan? Kita ini memuji Allah. Nah, yang ketiga kata Ibnul Qayyim, selain
al-i'tiraf bin ni'am, yang kedua itu adalah as-sana' 'alal mun'im, yang ketiga itu adalah al-isti'anah lit-ta'ah, menggunakan nikmat itu untuk melakukan ketaatan. Nah ini. Nah, tadi Al-Fakir bacakan surat Ali Imran ayat 188. Ayat itu, Bapak Ibu sekalian, itu terkait dengan perasaan. Kita itu diberi nikmat, kemudian kita merasa senang karena nikmat itu. Kadang-kadang nikmat itu hilang, diambil oleh Allah, kemudian kita merasa apa? Sedih. Pertanyaannya, apakah ibu bapak ketika senang karena nikmat yang Allah beri tadi itu akan dihisab ataukah tidak? Jawabannya iya. Makanya di dalam ayat itu, nah ini penting ya. Jadi ibu-ibu yang biasanya selalu main perasaan ya kan, nah ini perasaannya ibu-ibu ini ya, perasaan seneng, perasaan nggak seneng ya, itu kan khasnya ibu-ibu itu, betul nggak? Khasnya ibu-ibu ya. Nah coba bayangkan ibu-ibu mendapatkan nikmat. Nikmat itu kan Allah yang ngasih. Kalau seandainya bukan Allah yang ngasih kan kita nggak akan dapat nikmat. Tapi kan Allah nggak memberi nikmat begitu saja. Ada nikmat itu yang sifatnya diberi oleh Allah tanpa kita usaha. Sehat tadi itu buktinya. Tapi kan sehat itu sebagai satu kenikmatan diberikan oleh Allah kepada kita. Pertanyaannya, nikmat itu kita nikmati. Nikmat kesehatan kan bisa kita nikmati. Tapi nikmat kesehatan itu tidak boleh kita nikmati hanya sekedar untuk sehatnya itu. Kita itu mau pakai apa nikmat sehat itu? Nah kalau kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, ya, kita senang karena nikmat itu. Lalu kemudian kita pakai nikmat itu, misalnya ini kita dikasih sehat, kita pakai untuk, ya, mungkin melakukan perkara yang mubah. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita pakai untuk maksiat bagaimana? Boleh apa tidak? Tidak boleh kan? Maka senangnya kita kepada apa yang Allah beri berupa kesehatan tadi, itu akan ditanya oleh Allah. Kamu pakai apa kesehatanmu? Kamu pakai apa waktumu? Kita diberi nikmat kesehatan, diberi nikmat waktu, diberi nikmat ya macam-macam oleh Allah. Nikmat itu kita boleh nikmati sebagai bentuk kenikmatan dari Allah, tapi bukan untuk nikmat itu. Karena kita itu mestinya menggunakan nikmat itu untuk meraih nikmat yang paling tinggi. Apa itu? Mencintai Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Coba ibu-ibu sekarang jauh-jauh dari bukit datang ke sini, menggunakan nikmatnya, nikmat waktunya, nikmat kendaraannya, nikmat kesehatannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ya kan? Maka menikmati kenikmatan seperti ini termasuk bentuk yang juga akan dihisab oleh Allah, tapi kita bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kita gunakan nikmat ini untuk ngaji. Coba bayangkan ibu-ibu kalau kita mungkin ya ada grup sosialita, diberi nikmat oleh Allah, kasih duit, kendaraan, terus arisannya sama berondong misalnya gitu ya. Pernah mendengar ya? Nah itu kan ada arisan berondong misalnya. Nah nikmatnya dikasih, duitnya dikasih, mobilnya dikasih, tapi dipakai untuk apa? Ya kan, untuk maksiat. Dihisab nggak sama Allah? Dihisab sama Allah. Diminta pertanggungjawaban Allah. Itulah yang disebutkan tadi, fala tahsabannahum, kamu jangan kira Muhammad mereka itu bimafazatun minal adab, selamat dari adab. Mereka nggak akan selamat dari adab. Loh, padahal mereka itu senang dengan nikmat yang Allah kasih. Loh iya, Allah ngasih nikmat itu bukan untuk senang-senang, tapi senangnya itu untuk sesuai dengan kesenangan yang Allah ya ridhoi.
bukan kesenangan yang tidak Allah ridhoi. Seneng-seneng tadi itu arisan, seneng-seneng gaya hidup sosialita tadi, seneng-seneng macam-macam tadi yang maksiat tadi, itu bukan bentuk kesenangan yang diridhai oleh Allah. Ini, ya, ini cerita tentang nikmat. Makanya ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita berpikir bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh. Islam itu agama yang membolehkan kita untuk kaya karena Allah itu memberikan kita naluri. Ibu-ibu semua kalau ditanya ibu-ibu pengen kaya apa enggak, jawabannya semua pengen. Nggak ada yang nggak pengen kaya, ya, karena ada laddah kenikmatan. Nah, kenikmatan itu ada 3, Bu. Ada kenikmatan yang sifatnya fisik, seperti tadi kita bisa menikmati makan, ya. Kalau ibu-ibu punya suami, itu juga bagian dari kenikmatan fisik. Kemudian yang kedua ada kenikmatan yang sifatnya non fisik, seperti kebanggaan punya anak, ya. Misalnya pinter tadi itu misalnya, ya, kita Masya Allah dengarkan bacaannya Ananda tadi, Masya Allah, ya, merinding, ya, hati kita itu bergetar. Seneng nggak kira-kira kalau punya anak seperti ini? Seneng kan? Nah, coba, tapi itu sebatas laddah yang sifatnya khoyaliyah, itu kenikmatan yang bukan fisik, atau bisa kita sebut dengan laddah maknawiyah. Nah, yang ketiga itu adalah nikmat yang sifatnya ruhaniyah, kenikmatan rohani. Gini, ibu-ibu kalau lapar apa yang dicari? Makanan, ya kan? Boleh nggak kita lapar kemudian makan? Boleh, harus, ya kan? Haus, minum, lapar, makan. Tapi ya, Allah tidak hanya menyuruh kita makan, tapi Allah kemudian menyuruh kita untuk menikmati makan itu untuk apa? Nah, itu yang nanti membedakan antara kita itu menikmati nikmat materi dengan, ya, tujuan apa, itu yang membedakan. Ketika kita diberi nikmat materi tadi, kemudian kita niatnya, ya Allah, saya makan supaya saya sehat, supaya saya bisa menyembahmu, supaya saya bisa beribadah kepadamu. Dengan misalnya orang itu makan, ya, bisa ganti-ganti makanan, ya kan? Orang itu kan kalau level pertama itu kan apa yang dia makan, ya kan? Level kedua bukan hanya apa yang dia makan di mana, bisa memilih tempat. Level yang ketiga, siapa yang dimakan. Ya kan? Siapa yang dimakan, itu level yang ketiga. Nah, dalam konteks makan saja ini kan nikmat. Kalau kita bicara nikmat, ini kan nikmat, ya kan? Ketika kita bicara nikmat, maka orang ketika diberi nikmat tidak boleh hanya sekedar menikmati kenikmatan tadi yang diberikan oleh Allah. Untuk itu tidak boleh. Tapi kita harus punya tujuan, kita ini untuk apa. Jadi karena itu ketika kita misalnya, ya, kita diberikan kesehatan, kesehatan itu kita nikmati untuk apa? Untuk ibadah. Kita diberikan harta itu kita nikmati untuk apa? Untuk ibadah. Kita diberikan misalnya apa lagi? Harta tadi, makan, mobil, macam-macam, kita pakai untuk apa? Untuk ibadah. Itu yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu diberi mobil, kamu pakai apa? Kamu diberi uang, kamu pakai apa? Kamu diberi untuk apa? Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan tadi itu kita salah gunakan. Ketika kita salah menggunakan nikmat itu, akibatnya apa? Allah nanti akan ambil. Itulah yang dimaksud la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan itu yang tadi kita sebutkan, syukur itu 3 rukunnya. Nah, puncaknya itu adalah menggunakan nikmat itu untuk apa? Taat. Kita diberikan nikmat, diberikan laddah untuk apa? Diberi kepintaran untuk apa? Diberi ilmu untuk apa? Diberi jabatan untuk apa? Itu semuanya kenikmatan-kenikmatan. Entah itu nikmat materi, entah itu nikmat berupa yang kedua tadi non materi,
Tapi semua itu harus kita pakai untuk apa? Untuk ibadah. Mendapatkan puncak nikmat yang ketiga, yaitu nikmat mendapatkan cintanya Allah. Ibu-ibu pernah membayangkan tidak? Ada seorang sahabat pengantin baru, malam pertama, istrinya cantik, baru berhubungan, ya, tiba-tiba ada perintah jihad. Nama sahabat ini Handalah. Nama sahabat ini siapa? Handalah. Diberi gelar Al-Ghasil, yang dimandikan oleh malaikat. Kenapa Handalah diberi gelar Al-Ghasil? Karena ceritanya begini. Begitu Handalah ini menikah tahun kedua Hijriah, kemudian setelah menikah malam pengantin baru itu, tiba-tiba setelah dia berhubungan suami istri tadi, ada panggilan berjihad. Pada waktu itu perang Uhud. Ya, pada waktu itu perang Uhud. Begitu ada panggilan perang Uhud, ditinggal istrinya. Kita bicara nikmat. Nikmat berhubungan tadi itu termasuk nikmat materi. Dia tahu nikmat ini, itu nanti ada penelitiannya, Bu. Ada kitab, ya. Ada kitab yang membahas tentang kenikmatan tadi itu. Nah, ketika orang itu sudah memenuhi, dia penuhi apa yang menjadi hajatnya tadi, setelah dia penuhi, maka dia gunakan nikmat yang tadi itu, dia pakai untuk apa? Untuk mendapatkan nikmat yang ketiga, yaitu mendapatkan ridha Allah. Makanya ditinggalkan istrinya, enggak masalah. Dia tinggalkan istrinya, enggak masalah. Ditinggalkan istrinya, kemudian akhirnya ikut perang Uhud. Pada saat perang Uhud, gugur sebagai syahid, jenazahnya diangkat oleh malaikat ke langit, dimandikan oleh malaikat, turunkan lagi ke bumi. Setelah jenazahnya turunkan ke bumi, Rasulullah SAW kemudian bertanya, meminta kepada para sahabat, coba kalian datangi istrinya Handalah. Apa rahasianya? Kenapa sampai Allah angkat jenazahnya? Dan kemudian Allah jadikan malaikat itu memandikan jenazah Handalah. Betul. Setelah perang Uhud, datanglah para sahabat ke rumah istri Handalah. Diceritakan, kami sebenarnya baru saja menikah. Malam pengantin baru kami lalui. Tiba-tiba ada seruan jihad dan suamiku Handalah meninggalkan ranjang, belum sempat mandi. Coba. Jadi belum sempat mandi junub itu. Akhirnya ikut perang. Dan Allah kemudian memuliakan beliau dengan mati syahid. Kemudian jenazahnya diangkat para malaikat, dimandikan oleh para malaikat, sehingga beliau mendapatkan gelar apa? Handalah Al-Ghasil. Handalah yang dimandikan oleh para malaikat. Ini contoh, ya, bagaimana sahabat tadi itu bisa meninggalkan kenikmatan tadi untuk mendapatkan puncak nikmat, yaitu nikmat apa? Mendapatkan ridhonya Allah. Ibu-ibu bayangkan, Rasulullah SAW cintanya kepada Ibunda Aisyah, ya, itu luar biasa. Di dalam kitab Rawdatul Muhibbin itu sampai diceritakan, istri Nabi yang lain itu nggak ada yang mendapatkan tempat di hati Nabi seperti Aisyah setelah wafatnya Ibunda Khadijah. Sampai sahabat-sahabat itu penasaran mereka itu. Jadi sahabat-sahabat ini juga begitu, ya. Istrinya Nabi itu kan 9 setelah Ibunda Khadijah wafat. Tapi tidak ada yang mendapatkan perlakuan istimewa seperti Ibunda Aisyah. Sampai kemudian sahabat yang lain itu, coba kalian datangi Ummu Salamah. Itu. Kalian datangi Ummu Salamah, tanya, apakah kalau Rasulullah ketemu Ummu Salamah selalu memeluk dan menciumnya? Itu pertanyaan sahabat. Karena penasaran. Sebab apa? Ibunda Aisyah itu meriwayatkan hadis, kalau Rasulullah itu ketemu Ibunda Aisyah itu selalu memeluk dan mencium. Ini kan pelajaran kan bagi kita itu. Kalau memang begitu, berarti kan setiap ketemu istri harus begitu, gitu loh. Maksudnya itu. Gitu. Itu pertanyaan sahabat tadi. Nah, ternyata
ketika mereka tanya Ummu Salamah, jawaban Ummu Salamah enggak. Loh, kenapa kok enggak? Gitu. Padahal kami dapat dari Ibunda Aisyah itu kalau Rasulullah ketemu Ibunda Aisyah itu selalu memeluk dan mencium. Tapi ketika tanya Ummu Salamah kok enggak? Gitu. Kan kaget gitu. Terus apa kata Ummu Salamah? Oh iya, Rasulullah itu memang begitu. Kalau ketemu Aisyah itu memang nggak tahan Rasulullah itu. Nah, jadi ini cerita rahasia ya Rasulullah ya kepada para sahabat tadi gitu. Jadi Rasulullah itu kalau ketemu Ibunda Aisyah itu memang nggak tahan. Jadi makanya pengen meluk saja sama mencium. Tapi kalau ketemu aku tidak, kata Ummu Salamah ini. Nah, apa yang ingin Al-Fakir ceritakan ibu-ibu sekalian? Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah itu ketika giliran tidur di rumah Ibunda Aisyah, meskipun cintanya itu begitu luar biasa, lihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu tengah malam meskipun tidur bersama Ibunda Aisyah, tengah malam Rasulullah bangun tinggalkan Ibunda Aisyah untuk apa? Memenuhi panggilan Allah, melaksanakan qiyamul lail. Padahal Rasulullah cintanya kepada Ibunda Aisyah begitu luar biasa. Berarti apa? Ada kenikmatan yang menjadi puncak nikmat yang dicari oleh Nabi SAW. Itu bukan nikmat jasmaniyah, tapi nikmat rohaniyah. Sehingga pada saat malam itu seperti disebutkan dalam Al-Quran, kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu. Jadi kamu bangunlah malam kecuali sedikit. Maka betul-betul Rasulullah itu tidurnya sedikit. Sehingga meskipun Rasulullah itu sedang tidur dengan Ibunda Aisyah yang sangat dicintai tadi, tapi begitu malam harus bangun ditinggalkan istrinya tadi. Sehingga ada riwayat yang lain, Rasulullah itu suatu ketika sedang sujud, Ibunda Aisyah itu mencari, ya, sampai meraba-raba tangannya itu dalam kegelapan itu sampai memegang kakinya Nabi. Nah, itu yang kemudian nanti jadi dasar bahwa hukum suami, ya, ketika disentuh oleh istrinya itu nggak batal. Ya, suami disentuh istrinya nggak batal. Kenapa? Karena yang disentuh itu, yang disentuh, ya, bukannya menyentuh. Karena ayatnya mengatakan aula mastum, kamu yang menyentuh, bukan kamu yang disentuh. Ini dipakai dasar oleh para ulama, termasuk diantaranya kemudian nanti madzhab Syafi'i. Jadi kalau yang disentuh itu suaminya atau mungkin istrinya yang menyentuh suaminya, maka yang disentuh tidak batal, yang batal ada yang menyentuh. Rasulullah sedang sholat, digerayangi kakinya oleh Ibunda Aisyah. Berarti posisinya Rasulullah disentuh, Ibunda Aisyah yang menyentuh. Rasulullah tetap melanjutkan sholatnya. Dan di situ Rasulullah ditanya oleh Bunda Aisyah, ya Rasulullah, ya, apa yang kau lakukan? Mada taf'al ya Rasulullah? Ala yaghfirullahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah itu sudah mengampuni dosamu yang lalu maupun dosamu yang akan datang? Kenapa engkau masih ibadah seperti ini sampai kakinya bengkak? Coba. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Afala an akuna abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang dicatat oleh Allah, yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmatnya tadi. Artinya menggunakan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat untuk mendapatkan puncak nikmat, yaitu apa? Nikmat rohani. Tinggalkan istrinya, ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menjelaskan, jadi kalau kalian mendapatkan nikmat dari Allah, nggak salah. Yang salah itu adalah untuk apa nikmat itu kalian gunakan. Ya? Karena nikmat itu Allah yang memberi, nggak salah dengan nikmat yang Allah berikan. Tapi masalahnya nikmat itu kita pakai apa? Makanya menikmati nikmat itu nggak dosa. Kita misalnya diberi makanan enak, nggak dosa. Kita punya mobil
nikmat mobil mewah, enggak dosa. Yang jadi masalah adalah kita pakai apa. Kenikmatan itu kita pakai apa. Kita bisa makan makanan enak untuk apa? Kalau kita niatnya makanan tadi itu untuk menguatkan tubuh kita supaya kita bisa ibadah. Ya. Misalnya kita punya mobil bagus tadi itu, coba bayangkan, memang begini ya. Jadi kalau ini pengalaman juga ya. Kita itu kan kalau naik mobil jelek ya namanya kursinya juga kadang-kadang nggak enak misalnya gitu ya. Perjalanan jauh juga kadang-kadang badan capek juga gitu. Makanya kadang-kadang kita perlu mobil bagus. Kita perlu naik pesawat. Untuk apa? Menjaga fisik, apalagi kalau mungkin sudah berumur dan sebagainya. Kalau niatnya itu supaya kita dengan nikmat tadi itu bisa kita manfaatkan agar kita bisa beribadah, nggak apa-apa, silahkan. Itu namanya laddah, kenikmatan yang kita gunakan bukan untuk kenikmatan itu, tetapi kenikmatan itu kita pakai untuk apa? Mendapatkan nikmat, puncak dari nikmat, yaitu nikmat rohaniah tadi. Boleh Bu, nggak apa-apa. Jadi karena itu Islam nggak ngelarang kita makan enak, nggak dilarang, kita naik mobil bagus, nggak dilarang. Tapi yang penting kita pakai apa, niatnya apa, tujuannya apa, gitu. Ya, contoh ya, ini contoh. Semuanya sudah punya suami kan ya. Jadi Rasulullah itu memerintahkan kalau kita menikah itu diperintahkan apa? Tula ibuha wahia tula ibuka. Kamu supaya bisa menggoda istrimu dan istrimu bisa menggoda kamu. Jadi persoalan hadis ini sebenarnya bukan hanya cerita soal goda menggoda Bapak Ibu sekalian, ya. Hadis ini bukan cerita goda menggoda, tidak. Tapi hadis ini sedang bercerita tentang Allah itu memberi nikmat. Suami diberi istri, istri diberi suami, masing-masing mereka boleh bermain, boleh gurau, ya, boleh romantis dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kita itu bisa menikmati nikmat yang diridhai oleh Allah. Apa? Pernikahan itu. Coba kalau misalnya suami istri itu kaku, ya kan, nggak ada guraunya, nggak ada romantisnya, kira-kira suasana rumah tangganya kayak apa? Garing ya kan? Gitu kan? Garing. Nah kalau suasana rumah tangganya garing, kira-kira bisa dapat sa'adah, sakinah, mawaddah, rahmah? Susah Bu. Ya kan? Makanya hal-hal yang mubah itu sebagai kenikmatan dibolehkan. Contoh ya, Rasulullah itu suatu ketika membolehkan Ibunda Aisyah itu bersama Nabi. Ada orang Badui yang kemudian memainkan permainan tarian. Tarian itu hukum asalnya nggak boleh, tapi dibolehkan untuk apa? Ketika itu ada di rumah Nabi, kemudian termasuk mereka membunyikan seruling, ya, termasuk dufrbana, itu dibolehkan. Tujuannya untuk apa? Di situ ternyata kalau kita lihat Rasulullah SAW membiarkan itu untuk Aisyah, menghibur hatinya Aisyah, supaya Aisyah senang. Kemudian Abu Bakar itu datang. Kata Abu Bakar ketika datang ke rumahnya Aisyah itu, apa katanya? Ada seruling setan. Ya, kata Rasulullah, biarkan dia. Kata Nabi itu, kamu nggak usah ganggu, biarkan dia menikmati hiburan tadi itu. Nah pertanyaannya, kenapa sahabat satu mengatakan ini seruling setan, tapi Rasulullah membiarkan itu? Ibnul Qayyim menjelaskan dengan penjelasan yang indah sekali di dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin. Beliau mengatakan begini, kenikmatan itu tadi tidak dilihat sebagai nikmat lidatiha karena datnya itu, tapi kenikmatan ini menjadi wasilah untuk mengantarkan pada nikmat yang diridhai oleh Allah. Nah, itu orang yang mendengarkannya, orang yang menikmatinya tadi itu, kemudian dia bisa merasa fresh,
kemudian perasaannya menjadi plong, bebannya mungkin menjadi berkurang karena ada hiburan tadi. Maka kalau itu ditujukan agar kemudian mendapatkan nikmat yang diridhai Allah tadi, boleh, kata beliau. Nah, itulah mengapa kemudian ulama-ulama sufi kadang-kadang mereka itu ada yang pakai tarian ya. Kalau kita di Konya ya, di Konya itu di daerah Turki. Di daerah Turki itu kan ada tarikatnya Jalaluddin Ar-Rumi, ya kan? Itu kan pakai tarian itu. Kemudian di situ ada musiknya macam-macam. Sebagian ulama mengatakan itu haram, tapi sebagian yang lain kembali seperti pendapatnya Ibnul Qayyim tadi. Kenapa? Itu bukan dinilai dari segi datnya, ladahnya itu, kenikmatannya itu, tetapi lihatlah untuk apa. Ternyata, ini belum menjelaskan kemudian hubungan antara suara, hubungan antara, jadi suara itu terkait dengan bunyian, kemudian yang kedua itu apa yang tampak, dan yang ketiga itu terkait dengan minuman, ya. Nah, makanya mereka biasanya menggunakan selain tarian tadi, kemudian ada suara yang diputar, ya kemudian mereka menikmati makanan tertentu, ya seperti mungkin kalau kita biasanya di tarekat itu kan ada kayak kayu yang dibakar itu, ya itu untuk mereka itu sebagai cara mereka untuk meningkatkan kekhusyuan tadi karena menggabungkan tiga itu katanya. Nah, kenapa mereka kemudian melakukan cara seperti itu? Tujuannya bukan untuk kenikmatan materinya, tapi untuk mendapatkan puncak nikmat, yaitu apa? Supaya mereka bisa mendapatkan nikmat berupa kenikmatan rohani, yaitu kekhusyuan, merasa dirinya itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Makanya jangan heran nanti kalau misalnya dalam tarikat-tarikat itu ada yang kemudian mereka membolehkan model kayak tadi, itu kalau menggunakan logikanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah tadi, itu adalah bentuk menggunakan nikmat, dan nikmat itu digunakan dalam rangka untuk mencapai puncak kenikmatan. Nah, ini poinnya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian dimuliakanlah Allah. Jadi kalau kita melihat dalam konteks tadi, berarti apa? Kita boleh senang, kita boleh sedih. Tapi kesenangan dan kesedihan itu harus mengikuti apa yang Allah ridhoi. Jadi kita, makanya tadi ayatnya, ya, la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu, ya. Dan mereka suka dipuji, ya, dengan apa yang mereka tidak lakukan. Fala tahsabannahum bimafazzatin minal adab. Kamu jangan mengira mereka akan selamat dari adab. Kenapa? Karena ini tadi. Di mana ketika orang itu pada saat dia senang, dia sedih, itu semuanya ada tolok ukurnya. Kita senang dengan apa yang Allah ridhoi. Karena apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan ridhonya Allah, sesuai dengan hukumnya Allah. Kemudian kita gunakan, maka insya Allah kita akan terselamatkan dari adab. Tapi sebaliknya, ketika kita senang dengan apa yang Allah murkai, ya sekarang ini kan lagi banyak ini ya, orang misalnya bangga punya anak di luar nikah, ya kalau kita mungkin ngelihat infotainment hari ini itu isinya sampah semua. Ya kan? Dengan bangga mereka ditanya, apa Anda nggak malu? Anda sudah hamil duluan sebelum menikah. Kenapa harus malu? Ya kan? Kenapa harus malu? Jadi mereka sudah nggak punya rasa malu. Jadi itu kan menunjukkan apa? Yafrahuna bima atau. Mereka itu senang dengan apa yang didapatkan. Padahal apa yang didapatkan itu haram. Apa yang didapatkan dilarang oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ya kan? Makanya dalam hadis Nabi itu disebutkan, ya, fi bid'i ahadikum ajrun. Jadi fi bid'i ahadikum ajrun kata Nabi,
di dalam setiap tetes sperma salah seorang di antara kalian itu ada pahala, kata Nabi. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayati ahadun, ya? Apakah seseorang mendatangi ayati ahadun imra'atahu, orang itu mendatangi istrinya lalu kemudian dia walau ajrun, dia mendapatkan pahala? Kata Nabi, na'am, iya. Jadi ibu-ibu dan bapak ketika berhubungan itu dapat pahala. Itu ada hadisnya. Rasulullah kemudian mengatakan, wa kaifa idza wada'a, bagaimana kalau dia meletakkan bid'ahu ala haramin, kemudian dia meletakkan airnya tadi itu pada perkara yang haram. Alaysa alaihi wizrun, apakah dia tidak mendapatkan dosa? Sahabat itu menjawab, na'am ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Kalau orang itu meletakkan airnya dengan perkara yang haram mendapatkan dosa, maka berarti ketika orang itu meletakkan airnya dengan cara yang halal, berarti dia mendapatkan pahala. Makanya baru nikah saja, ketika tujuan menikah tadi itu untuk ibadah, itu sudah pahala. Berhubungan suami istri dengan tujuan untuk mendapatkan anak yang soleh, untuk menghindari maksiat, pahala. Karena itu meletakkan air tadi itu pada tempat yang halal. Begitu. Itu penjelasan Rasulullah SAW. Nah, ini adalah contoh. Bahkan ulama-ulama di masa lalu itu mereka ketika menikah itu punya niat nanti anak saya ini akan saya cetak menjadi ulama, meskipun nanti tidak jadi ulama sudah dapat pahala, ya, meskipun ketika nanti anaknya tidak jadi ulama itu dia sudah dicatat mendapatkan pahala. Kenapa? Karena niatnya tadi sudah dihitung sebagai niat melakukan amal soleh ini. Nah, jadi karena itu, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya kalau cari mantu harus dihitung. Ya kan? Cari mantu harus dihitung. Cari mantu harus benar-benar niatnya tadi. Ya, bukan semata-mata karena perempuan atau laki-laki cantik atau gantengnya, tidak, tapi niatnya mau apa? Satu tadi, ya, niatnya adalah untuk ibadah. Gitu. Supaya kita tidak melakukan zina, supaya anak kita tidak melakukan zina. Maka kewajiban orang tua itu diantaranya adalah menikahkan. Itu. Kemudian setelah itu, kalau niatnya tadi itu ingin melahirkan generasi-generasi yang kelak akan memimpin peradaban, menjadi generasi-generasi yang hebat, seperti yang tadi sampaikan oleh Ketua MTM tadi, ya. Maka ini juga nanti akan dapat pahala, meskipun nanti mungkin anaknya belum sampai ke sana, tapi setidaknya dia sudah mendapatkan pahala karena niatnya. Ini semua bagian dari menggunakan nikmat untuk mendapatkan puncak nikmat, yaitu apa? Cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Nah, jadi dari sini ibu-ibu silahkan, ya, itu kan konsepnya, konsep besarnya. Konsep itu bisa ibu pakai untuk apapun. Ibu punya nikmat, entah itu waktu, entah itu mungkin, ya, diberikan suami yang masih sehat, atau diberikan istri yang masih kuat, diberikan anak, itu nikmat semua. Nah, mari supaya nikmat tadi itu tidak mendatangkan adab, maka ayatnya tadi fala tahsabannaum bimafazatin minal adab, supaya tidak mendatangkan adab, maka kita harus gunakan nikmat-nikmat tadi untuk apa? Mendapatkan puncak nikmat, yaitu ridhonya Allah. Mendapatkan puncak nikmat, yaitu cintanya Allah, mahabbatullah tadi itu. Nah, ini penting, ya, penting. Nah, kalau nggak begitu nanti ujung-ujungnya nikmat kita itu kita dimintai pertanggungjawaban Allah, nggak bisa kita pertanggungjawabkan. Ujung-ujungnya kita diadab dengan nikmat itu. Naudzubillah.
Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Summa latus'alunna, kemudian kamu nanti pasti akan ditanya oleh Allah. Ya, summa latus'alunna yauma idzin, pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, anin naim, terhadap setiap nikmat yang Allah beri. Dikasih handphone dipakai apa? Dikasih TV pakai apa? Dikasih kursi pakai apa? Dan semua ini nanti akan berbicara, Bu. Pada hari kiamat semua akan menjadi saksi. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Wa yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nanti pada hari kiamat karpet-karpet yang kita tempati itu semua akan bicara. Makanya Bu, kalau di rumah usahakan punya tempat untuk ibadah, punya tempat untuk dzikir, punya tempat untuk wirid, punya tempat untuk baca Quran. Usahakan di rumah ada. Kenapa? Ada ayat yang diceritakan pada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundarin, kata Allah. Ayat ini itu maknanya apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu, maka mereka tidak akan pernah ditangisi oleh langit dan bumi. Wa ma kanu mundarin, dan mereka tidak pernah diberi tenggat waktu tangguh lagi. Ayat ini kan ceritanya begitu, maknanya itu. Ada seorang kemudian datang pada Ibnu Abbas, tanya, ya Ibnu Abbas, atabqis sama'u, ayabqis sama'u wal ardu alaina, apakah langit dan bumi itu akan menangisi kita? Kata Ibnu Abbas, na'am, iya. Kemudian Ibnu Abbas cerita, setiap kita ini yang diciptakan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, itu Allah ciptakan pada saat yang sama. Masing-masing kita punya satu pintu di langit. Masing-masing kita ini punya satu pintu di langit. Pintu itu menjadi pintu kita mendapatkan rizkinya Allah. Jadi Allah itu menurunkan masing-masing kita itu dari pintu itu rizki. Terus dari pintu itu juga Allah mengangkat amal kita. Jadi setiap kita itu masing-masing punya. Ya. Karena itu kata Allah, famat bakat alaihimus sama wal ardu. Ya. Ketika kita mati, pintu itu ditutup oleh Allah. Rizki yang diturunkan dari langit nggak bisa turun lagi karena sudah tutup. Catatan amal soleh dari bumi nggak bisa dibawa naik karena sudah ditutup. Pada saat itulah langit menangis karena nggak bisa menjadi wasilah kebaikan bagi kita. Pada saat itu bumi juga menangis karena bumi yang menjadi tempat kita bersujud nggak bisa lagi menjadi tempat sujud kita. Nangis bumi. Itu persis seperti kisah ketika ada pohon kurma di Masjid Nabawi ditebang, kemudian dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia tidak bisa lagi menjadi tempat bersandar oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, bayangkan tempat ini ketika kita sudah tidak ada menangisi kita. Bayangkan tempat sujud kita ketika kita tidak ada menangisi kita. Bayangkan langit yang menjadi tempat mengangkat amal kita ke langit, menjadi tempat turunnya rizki dari langit itu, kemudian tutup dan dia menangisi kita. Ini ayatnya. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundarin. Ya. Tapi sebaliknya orang kafir itu kalau dia mati enggak ditangisi. Itu bunyi ayat tadi. Sebenarnya ayat itu ditujukan pada orang kafir. Tapi mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya berarti apa? Orang mukmin ditangisi. Orang kafir enggak ada yang nangisi. Langit bumi nggak akan menangisi mereka. Mereka bahkan tidak diberi waktu tangguh. Sudah kalau mati, mati aja. Kita yang mati, kita yang dipanggil oleh Allah, langit dan bumi itu sebaliknya. Nah makanya ini yang membedakan kita. Itulah tadi konteksnya dengan apa? Ketika orang mukmin itu mengenai nikmat waktu, nikmat rezeki, nikmat semua yang Allah berikan untuk melakukan apa? Amal soleh. Karena dipakai untuk melakukan amal soleh tadi, maka langit itu menjadi pintu
datangnya rezeki dan langit itu menjadi pintu naiknya catatan amal soleh kita. Maka begitu langit tidak lagi menjadi wasilah kebaikan itu, menangisi kepergian kita. Masya Allah. Jadi inilah bedanya orang mukmin dengan orang kafir. Inilah bedanya orang yang bertakwa dan orang yang tidak. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu sekalian ya dan bapak yang dimuliakan Allah, dari sini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Ya, intinya apa? Kesenangan, kesedihan, nikmat, ya semua itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya, karena semuanya itu nanti akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ibu-ibu sering memakai, ya misalnya mohon maaf ya, pakaiannya nanti dipakai itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya. Pakaian yang kita pakai untuk ibadah, tempat yang kita pakai untuk sholat, semua menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari ayat-ayatnya. Ya. Nah, kalau kita bisa memastikan semuanya itu kita gunakan untuk melakukan ketaatan, insya Allah. Ya, tidak ada yang kita gunakan untuk maksiat, insya Allah semua akan meringankan kita. Makanya kata Ibnul Qayyim, ini bagian yang terakhir yang Al-Fakir ingin ingatkan, perbanyaklah melakukan amal soleh dimanapun. Ya, termasuk dengan menggunakan alat-alat yang kita miliki. Supaya apa? Supaya memperbanyak saksi. Ya, nah ini jadi kalau misalnya mau pengajian, kalau perlu bajunya gonta-ganti, jangan hanya satu. Loh ya supaya nanti banyak saksinya. Bajunya yang dipakai jangan itu saja, ya kan? Pak, bajunya gonta-ganti supaya banyak saksinya. Pada saat ini pakai baju ini, nanti pada kesempatan lain pakai baju lain, begitu supaya apa? Gonta-ganti bajunya, ya supaya banyak saksinya. Itu diantara penjelasan Ibnul Qayyim. Ya, itu penjelasan Ibnul Qayyim. Jadi nggak salah ya Bu ya kalau ibu-ibu gonta-ganti baju kalau nggak salah ya. Tapi tadi niatnya harus benar ya. Niatnya harus benar. Niatnya adalah supaya ini semua menjadi saksi kita di hadapan Allah, bukan karena pamer ya. Itu bukan karena yang lain, tidak. Tapi niatnya tadi supaya kita memperbanyak saksi-saksi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup ya. Nah, sebelum kita nanti tutup dengan doa, kalau ada pertanyaan monggo silahkan ya. Insyaallah masih ada waktu ya, silahkan. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ustadz, apa yang diberikan Ustadz pada kesempatan ini, mudah-mudahan jangan dapat ngantuknya ya ibu-ibu. Karena ini sesuatu yang luar biasa. Nanti ibu-ibu di rumah pasti akan laporan Ustadz sama suaminya. Waduh, saya mendapat sesuatu yang baru apa. Jadi ganti-ganti nggak apa-apa, tapi niatnya sih bener gitu ya. Diniatin yang bener. Tapi jangan senjatanya, ini ada Pak Lukman Bu Novi. Pak Lukman, gitu ya Pak Lukman ya. Ya, harus ada perubahan. Datang jangan cuma cium tangan ya Ustadz ya. Peluk gitu. Jadi Masya Allah seperti itu. Jadi ibu-ibu, kalau seperti tadi saya waktu berangkat, monggo. Yang mau bertanya, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan sampai ada sesuatu yang mengganjal, kemudian disimpan aja, dibawa pulang, nanti tanyanya sama Bu Rofida, beda lagi jawabannya. Monggo, siapa yang mau tanya? Ibu-ibu suka malu Ustadz. Bu Ina mau tanya, oh ini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya simpel ya Ustadz. Saya pernah dengar katanya kalau untuk sholat atau baca Quran yang sholat, Ustadz kan bilang punya tempat khusus. Nah itu ada juga yang bilang katanya kalau bisa di rumah itu ganti-ganti suasananya, pindah-pindah itu biar ada hawa-hawa surga lah istilahnya gitu. Itu gimana Ustadz? Jadi prinsipnya tadi
kita punya tempat khusus itu pertama untuk supaya satu ya terkait dengan ta'dziman wa takriman. Jadi untuk menghormati. Jadi kadang-kadang kan di tempat itu kita gunakan ya ketika misalnya untuk ibadah terutama ya, kan kita tidak ingin juga tempat ibadah kita pakai karaoke misalnya gitu ya. Masa nanti tempat ibadah campur karaoke gitu ya. Nah, itu contoh. Maksudnya ya tempat ibadah khusus ibadah jangan pakai yang lain. Baca Quran ya, kalau misalnya bisa di tempat itu afdal. Tapi kalau misalnya tidak, kita mau ganti-ganti nggak apa-apa. Memang nggak ada salahnya karena tadi di antara dalil yang dipakai itu seperti penjelasan Ibnu Qayyim tadi. Karena dengan begitu nanti memperbanyak tempat yang akan menjadi saksi kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca Al-Qur'an di situ, misalnya di ruang tamu, kemudian di kamar, mungkin di tempat yang lain, asal jangan dibaca di WC. Karena itu kan bukan tempat yang dibolehkan untuk membaca Al-Qur'an ya. Jadi tempat-tempat yang termasuk di antaranya ada tempat makruh. Ya, ada tempat yang tidak boleh, ada tempat yang makruh. Nah, tempat-tempat yang kotor ya, misalnya tempat sampah atau tempat yang kotor. Jadi karena kita ini tujuannya adalah ta'abbud bitilawatih, jadi beribadah dengan membacanya, pilih tempat yang baik ya, meskipun kita boleh pindah, tapi intinya itu jadi pilihlah tempat yang, karena ini tujuannya adalah untuk takrim wa ta'adim ya. Ya, jangan cari tempat-tempat yang kotor ya dan seterusnya. Intinya silahkan, tapi untuk seperti sholat tadi itu justru diperintahkan agar kita punya ya dengan harapan tadi bahwa ini khusus ya, di mana di situ kita khususkan sebagai seperti mihrab tadi ya, ada mihrab atau tempat yang kita gunakan untuk sujud di situ, untuk sholat di situ dan seterusnya tadi itu. Gitu. Ya. Ya, ada lagi? Ada lagi Ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz mengenai afdol ya, afdolnya perempuan, wanita untuk bisa sholat di bilik-bilik, kalau bisa di belakang gitu ya. Nah, bagaimana kalau kata-kata saya tuh pingin banget gitu ikut ke masjid kayak sholat subuh gitu bareng suami gitu. Kayaknya beda gitu ya suasananya. Terus kalau di bulan Ramadan juga tarawihnya gitu, kalau bisa nggak bisa tidak absen di masjid gitu. Padahal banyak yang mengatakan ayat wanita itu afdolnya di rumah. Di rumah ya, malah kalau bisa sampai di bilik-bilik yang tertutup gitu. Nah, bagaimana berkaitan dengan wanita yang sepertinya di aura di masjid itu beda gitu. Jadi malah saya nggak apa-apa lah, saya mendingan di masjid aja seperti itu Ustaz. Iya. Baik, terima kasih sebelumnya. Memang ini terkait dengan masalah tadi perasaan. Kita itu harus merasa senang dan tidak senang itu karena Allah. Ya, bukan karena ngikuti perasaan kita semata. Itu poinnya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bagi wanita itu memang lebih baik sholat di rumah, ya suka nggak suka, ya begitulah yang harus kita ikuti gitu. Meskipun tidak ada larangan, tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal ya tentu di rumah. Tapi ada larangan bagi suami untuk melarang istrinya, la tamna'u ima'akum ilal masajid. Jadi kalau misalnya istri itu pengen ke masjid, ya meskipun lebih afdal di rumah, karena dia ingin merasakan suasana ruhiyah tadi itu, suami tidak boleh ngelarang. Karena ada hadisnya melarang, la tamna'u ima'akum ilal masajid. Ya, artinya apa? Boleh. Ya, boleh. Nah, cuma tetap harus memperhatikan, misalnya tidak boleh tabarruj, ya. Menampakkan kecantikan yang bisa menarik perhatian, tidak boleh pakai wangi-wangian yang bisa, ya itu kan bisa menarik perhatian dan seterusnya. Termasuk dari rumah harus memakai pakaian yang sempurna, ya, bukan dari rumah pakaian ala kadarnya kemudian nanti pakai mukena di masjid dan seterusnya, enggak, ya. Itu boleh, ya boleh. Dan kalau suami melarang juga tidak boleh, karena
ada hadisnya tadi. Ya, meskipun kalau ditanya mana yang lebih afdal, yang lebih afdal tentu bagi wanita tadi di rumah. Ya, ini. Memang kalau bicara soal perasaan, perasaan di masjid itu memang berbeda. Kenapa kok berbeda? Itu seperti kalau kolam itu ada airnya, ikan itu dari dalam kolam atau dicemplungkan di dalam kolam tadi kan pasti akan berbeda. Masjid itu seperti kolam air, ya kan? Ikan kolam itu seperti kita datang kan ada suasana ya ruhiyah yang berbeda. Gitu. Ada suasana ruhiyah yang berbeda. Seperti itu orang mukmin itu perasaannya dengan masjid. Itu ada suasana ruhiyah yang muncul tadi itu. Makanya memang berbeda. Ya. Apalagi suasana misalnya di rumah, ya. Katakanlah misalnya kita tidak bisa merasakan sholat jamaah atau tidak bisa merasakan sama-sama, ya kan. Nah di masjid itu kan kita merasakan suasana banyak orang karena memang naluri keberagamaan atau gharizatut tadayyun itu memang muncul seiring dengan banyaknya syiar tadi itu muncul. Apalagi kalau pas bulan Ramadan itu rasanya pengen traweh, pengen i'tikaf, pengen apa di masjid. Nah jadi intinya suami ya nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya istrinya pengen ya tinggal ditawari saja. Ya misalnya mau ke masjid ayo bareng-bareng nggak apa-apa. Ya itu bukan perkara yang tidak boleh. Ya meskipun tadi kalau seandainya katakanlah misalnya di rumah ya dari sisi afdaliyah itu hukum asal bagi perempuan begitu. Ya, baik. Ada lagi? Ada lagi ya ibu-ibu? Kalau misalkan sudah tidak ada mungkin sudah waktunya, nanti khawatir kalau terlalu siang masih harus ada sholat jamaah. Monggo saya serahkan langsung kembali kepada pembawa acara. Langsung. Ya. Ya baik, kita langsung kita berdoa kepada Allah ya. Kita bacakan surat Al-Fatihah dulu. Semoga kedatangan ya Bapak Ibu ke Ma'at kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah, ya, penjagaan dari Allah dan mendapatkan keberlimpahan ilmu dan semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, termasuk juga bisa memperbaiki kehidupan kita sehingga kita bisa bersama-sama tidak hanya berkumpul sebagai satu jamaah di tempat ini atau di dunia ini, tapi juga kita kelak akan bisa berkumpul lagi di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wal kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغ به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متنا اللهم بأسمائنا وبصورنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا فهما وزدنا فقها برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma inna nas'aluka laddatan nadhari, Allahumma inna nas'aluka laddatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika, Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma adkhilnal jannata ma habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilnal jannata ma'a man hadara hahuna. Allahumma ja'al wa man hadara hahuna ma habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatika na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.